Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 29 Januari 2024. Seperti biasanya, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi kemarin 28 Januari. Kita akan bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar saja, yang lain nggak kita bahas ya. Jadi apabila Anda ingin banyak pembahasan DevTalk selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas DevTalk selanjutnya. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu IHSG. Seperti biasanya, apabila Anda belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari DevTalk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG relatif bergerak mix ya, di sesi pagi tadi sempat turun ke bawah 7.100, yaitu di bawah EMA 60 ya. Ternyata EMA 60 ini sementara ini mempertahankan IHSG ya. Dan meskipun demikian hari ini tutupnya 0,2% ya, naik tipis. Mungkin ini adalah proses ya, masih dalam proses menuju penurunan selanjutnya seperti yang kami sudah sampaikan di Stockholm edisi kemarin, yang mungkin Bapak Ibu sudah baca ya, yang mana kami memiliki target di gap ya di bawah sini, yaitu di 7.072. Kemudian ada gap lagi di bawah 7.000, yaitu di 6.900-an gitu ya. Tentunya tidak dalam waktu yang singkat untuk menuju ke sana, butuh proses tentunya ya, karena memang saat ini market cenderung wait and see, melihat ya, kita tahu sebentar lagi kita akan election ya, dan tentunya market akan merespon hasil dari pemilu tentunya. Dan mungkin saja prosesnya turun ini tidak pada saat pemilunya, tetapi nantinya akan merespon apa yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru setelah nantinya terpilih gitu ya. Sudah jelas dan bagaimana kebijakannya. Nah, apakah akan IHSG ini melanjutkan uptrend seperti yang kami sampaikan di akhir tahun 2023 atau terjadi reversal? Nah, sementara ini kami masih berpegang pada prediksi yang kami sampaikan di Desember akhir, yang ketika itu kita prediksi di kuartal 1 ini memang akan terjadi koreksi akibat dari koreksi saham-saham yang Anda tahu yang sudah mengalami kenaikan signifikan, yaitu brand dan kawan-kawannya ya. Dan ya, Anda bisa lihat sekarang bagaimana kondisinya di Januari ini berguguran gitu ya. Dan juga ada beberapa saham yang memang masih membuat pergerakan naik IHSG ini akan melandai dulu atau istirahat dulu setelah kemarin sempat rally dari Oktober sampai dengan Desember. Seperti itu kira-kira. Sementara ini Anda bisa baca di Stockholm target terdekat untuk IHSG. Oke, kita langsung masuk ke lanjut ya. Ini ada 2 GoTo pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Yev untuk info. Target price GoTo sempat sentuh di harga 76. Tolong dibahas trade plan GoTo selanjutnya. Semoga sehat dan sukses Pak Yev dan tim. Terima kasih doanya. Ini juga dari Pak Budi. Sore Pak Yev, maaf, apakah GoTo akan rebound setelah mencapai target turun Yev di 77 atau masih akan lanjut turun kembali ke 50-an? Mohon pencerahan untuk trading Pak Yev. Baik, ini ada 2 ya. Yang pertama ini langsung bertanya untuk trading plan. Jadi beliau ingin trading mungkin di harga saat ini, atau nanti kita lihat apakah masih bisa turun lagi atau tidak. Kemudian ini yang kedua, ini pertanyaannya beliau juga mau trading sih, cuma pertanyaannya bukan ke arah trading plan, tetapi apakah ada potensi rebound atau tidak gitu ya, atau masih melanjutkan penurunan. Nanti kita akan lihat secara teknikal. Yang jelas apa yang kami sampaikan untuk GoTo gitu ya, itu sejak IPO dulu ya, terkait penurunan ke angka 50 itu tentu saja itu adalah bagian dari proses dinamika ya.
Dan Anda tahu seperti yang kami sampaikan di F-Talk sebelumnya, yang terakhir juga merupakan pembahasan yang merupakan jangka pendek, dan juga kita selalu beritahu bagaimana akan nantinya berakhir. Kalau kita tujuannya adalah trading, tentunya ya apa yang kepentingan kita adalah kepentingan jangka pendek, nggak ada urusan dengan fundamentalnya. Ya, jadi kita lihat potensi Gotoh, apakah memiliki potensi untuk tentunya nggak langsung ke 50 ya, pasti yang namanya ini target ini sudah kami sampaikan di Telegram. Kalau Anda mengikuti Telegram kami, ya Anda bisa lihat di Telegram gitu kan. Nah, Anda bisa cari di Telegram kami YF Advisor, kemudian target price dan kode Gotoh. Nah, akan keluar seperti ini terakhir tadi ya, kita update bahwa Gotoh sudah mencapai target ya. Sebelumnya pada November kami sudah memprediksi Gotoh ini akan naik ya ke angka 112. Memang kenaikannya ya sedikit di atasnya ya, tapi tidak lebih dari 110 penutupannya ya, kami anggap target kami sesuai. Kemudian di 5 Desember di publikasi yang ini ya, kami sudah perkirakan ini akan membentuk A, B dan C. Di mana B-nya ini ya itu adalah di angka 105, dan di tanggal 8 Desember ini kan tanggal 5 ya. Anda bisa lihat di tanggal 11 dan 8 Desember Gotoh rebound waktu itu ya, naik ke 109 bahkan. Ya, itu adalah B, dan C itu ada di angka 77 ini ya. Ini kami publikasikan secara gratis ya untuk follower kami di Telegram. Ya, nanti akan ada saham-saham yang lain tentunya selain Gotoh ya, juga ada brand, ada kemarin yang terakhir apa ya, saya lupa juga. Silahkan dicek aja di Telegram, banyak ya. Apa yang Anda tinggal ketikkan kode sahamnya, nanti akan keluar apakah sudah ada prediksi terkait target price-nya atau belum. Tetapi kebanyakan memang yang kami share adalah potensi penurunan. Untuk apa? Untuk supaya ya banyak orang yang tidak terjebak pada sebuah saham yang memang sudah tinggi dan potensi turun, yang kami lihat potensi turun. Tidak bermaksud untuk menebar ketakutan atau tebar fear gitu ya, supaya orang itu jualan. Tidak ada kepentingan untuk itu, dan pun kita nggak pernah memanfaatkan orang lagi takut dan sebagainya. Kalau turun ya biarin turun gitu kan. Nah, sekarang kita kembali ke Gotoh. Apakah Gotoh ini berpotensi untuk kita tradingkan atau masih turun lagi gitu ya, seperti pertanyaan Pak Budi tadi. Kalau saya melihat dari penutupan hari ini ya, memang tekanan jualnya masih cukup besar, dan Anda bisa lihat di sini indikator MACD masih mengarah ke bawah, dan memang untuk potensi swing kita perlu menunggu adanya konfirmasi ya. Sementara ini kalau kita bicara 77, angka 77 merupakan 0,618 ya kan. Nah, sehingga ini adalah angka yang cukup ideal apabila terjadi sebuah rebound. Kalau mungkin Anda mau mengambil di harga saat ini, sebenarnya risknya Anda sudah bisa proteksi dengan sangat kecil. Ya, kalau hari ini low-nya di 76, ya itu adalah proteksinya. Misalkan breakdown dari 76, Anda tinggal exit. Ya. Namun kalau Anda bertanya apakah saham ini besok potensi rebound, saya rasa belum. Dengan penutupan hari ini Gotoh bisa aja turun dulu ke 75, bahkan mungkin akan menguji level 70 ya gitu, karena di penutupan terakhir kita menggunakan H4 ini masih cukup ya mengindikasikan potensi penurunan lebih lanjut gitu ya, meskipun sekarang ini di 0,6. Kalaupun terjadi sebuah rebound yang sifatnya itu minor, itu mungkin akan berada di angka 80 sampai dengan 83. Ini akan berbeda upside-nya jika Gotoh berada di 70 atau 68 ini ya, potensi swingnya nanti akan menjadi 20-an persen. Nah, kalau Anda misalkan beli di harga saat ini, potensi upside-nya hanya 8%. Cukup menarik atau tidak ya, buat kami belum menarik. Tetapi kalau ada yang mencari 5% sampai dengan 4% ya, kisaran 5%-an lah ya, kurang dari 8%, Anda bisa trading di harga saat ini ya, dengan target di 84. Tetapi kalau Anda mau cari upside di atas 10% ya,
Mungkin Anda perlu menunggu di angka 75 ya, itu minimal sampai dengan 70 ya, paling tidak. Kalau misalkan dia turun sedikit di bawah 70, sebaiknya saya sarankan untuk menunggu terlebih dahulu. Jika dia rebound, Anda bisa ikut itu di angka 70 dengan proteksi ketat di 68. Kenapa begitu? Kalau dia tembus 68 ya besar kemungkinan dia akan kembali ke area 50-an dan tidak tertutup kemungkinan juga tidur di sana ya. Ngerti ya arti tidur di sana ya? Jadi seperti itu. Sekali lagi ini adalah prediksi dan analisa ya, Anda boleh pakai boleh enggak, dan ini juga bisa benar dan bisa salah ya. Anda bisa cek track record kami, kalau Anda merasa prediksi kami akurat ya Anda bisa pakai, kalau enggak ya udah diabaikan aja gitu ya. Oke, sudah terjawab ya 2 ide, terima kasih. Kita lanjut. Apakah boleh analisa teknikal saham SRSN menggunakan Fibo? Thanks Pak Ayef. Oke, kita coba ya, selama dia ada pergerakan swing ya tentu saja bisa aja ya gitu. Nah ini saham di bawah 70 ya, kita lihat Fibo terakhir ya, di swing terakhir, swing naik ya. Nah ini adalah koreksinya menembus nih ya, ketika dia tembus 0,618 kemungkinan ini ya auto sell ya. Sekarang ini secara Fibo potensinya adalah ke 59 di 0,78 ya. Di sini sebenarnya terdapat gap ya di 56 ya, mungkin saja dia akan ke sana. Secara Fibo dia sudah menembus level yang ideal untuk membentuk sebuah hair low ya. Di sini harusnya hair low kalau dia bisa bertahan, tetapi karena ditembus berarti dia akan lanjut ke 0,78 yang mana itu adalah di 58 sampai dengan gap 56 ya. Seperti itu kira-kira. Pep mohon analisa saham SKLT, apakah fundamentalnya bagus? Di sini berarti apakah like invest gitu ya? Bisa naik ke harga 500 untuk jangka panjang? Kita coba cek. Scarlett ya. Ini secara historis pernah ke angka 500 ya. Dan ke angka 500-nya ini stock split, nggak tahu ini stock split apa 10/1, tapi yang jelas ini secara historis dia pernah ke 500 dan sekarang di 226. Kalau balik ke sana berarti cukup besar potensi upside-nya ya. Kita lihat secara fundamental apakah memungkinkan ya. Oke, kita bicara kelayakan investasi, tentu saja kita akan bicara pertumbuhan ya, pertumbuhan terlebih dahulu. Nah secara pertumbuhan saya lihat pertumbuhannya ini ya bisa dikatakan tumbuh tetapi memang tidak signifikan di atas. Kemudian untuk profitabilitas ini tidak diikuti ya, ternyata dia mengalami penurunan laba bersih dan juga laba operasional. Jadi kemungkinan OPM-nya turun, NPM-nya turun. Kita cek. Ya. Kemudian ini nanti apakah NPM-nya sesuai dengan syarat kami atau tidak, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat dari OPM atau operational margin ya, di sini memang relatif tipis dan turun trennya ya, dimana peaknya itu berada di 2021 ketika tadi secara historis dia ke 500, sekarang ini dia di angka 5,4% yang mana itu sangatlah tipis ya, yang membuat bottom line-nya itu kurang dari 5% dalam 2 tahun terakhir. Dan hanya di 2021 di mana ketika harga sahamnya Anda lihat tadi spike ya, rally naik dengan tidak wajar, itu karena profitabilitasnya mengalami lonjakan yang ya cukup baik gitu ya, tetapi sayangnya tidak diikuti di tahun selanjutnya 2022 turun lagi di bawah 5% bottom line-nya, dan sampai dengan 2023 kemungkinan juga masih segitu angkanya ya. Jadi secara pertumbuhan di atas tidak diikuti. Yang ini yang namanya yang seperti studi kasus yang kami berikan kemarin ya, fast food ya juga mengalami hal yang sama, di mana revenue tumbuh, laba bersihnya tidak tumbuh alias menurun dan rugi. Kalau ini belum rugi, ini masih positif. Namun yang seperti ini memang ya karena secara bisnis marginnya memang tidak terlalu signifikan atau ya marginnya rendah. Tentunya
masih banyak yang lain, opsi-opsi yang lain yang bisa kita pilih. Ya, di PIR saja sekarang ini ada sekitar 8 saham sampai dengan 7 saham bisa dibeli dengan margin dan pertumbuhan yang lebih baik dari ini. Gitu ya. Jadi kita bicara apakah ini saham ini bisa balik ke 500 lagi dengan performance terakhir yang seperti itu, yang trennya turun, ya saya rasa agak berat kecuali memang dia digoreng. Ya, ada kan saham yang naik signifikan tapi fundamentalnya tidak naik? Ada, tapi itu kan bukan pilihan kita sebagai investor. Ya, investor harus naiknya itu sejalan dengan fundamental, bukan naik karena digoreng gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Pak Yef mau tanya, Arto bisa ke 4000 dan apakah wave 3 sudah selesai? Terima kasih Pak Yef. Sama-sama kita lihat Arto apakah masuk ke wave 3 atau wave berapa secara Elliott. Kalau kita lihat dari secara Elliott wave gitu ya. Ini Elliott wave ini bisa di wave yang besar dan wave kecil ya, atau wave minor. Nah, saya anggap kenaikan saat ini yang terjadi saat ini adalah minor, ya, kenaikan jangka pendek yang mana sebenarnya Arto sendiri sedang menguji resist konsolidasinya ya, konsolidasi di area 3.500 sampai dengan 3.600 ini. Ya. Apakah wave naiknya sudah terkonfirmasi berakhir karena ini adalah wave berapa gitu ya? Apakah wave wave 3 yang tadi disebut atau wave berapa gitu ya, 1, 2 ya, 3, dan ini memang sudah dipatahkan, berarti ini masuk ke wave 4 dan ini mungkin akan bisa membentuk sebuah topping ya, topping di sini dengan neckline di 2.900 yang mana kalau ini ditembus ya kemungkinan wave 5 nanti lebih rendah dari wave 3 ya. Jadi seperti ini secara pola, nantinya dia bisa ke 1,2 atau 1,6 yaitu di 2.300. Pertanyaannya apakah sudah berakhir wave 3-nya? Sudah. Dan sekarang ini masuk ke wave 4 yang mana wave 4 ini bisa di 2.600 atau 1,2 ya. Atau kemungkinan besar ya, di sini terdapat gap juga di 2.200-an. Itu di angka 2.400. Dan nanti wave 5-nya nanti bisa saja di 2.800 sampai dengan mungkin kalau kita bicara 0,6 dari wave optimalnya yaitu di 2.400, itu kita bisa bicara di angka 3.200. Tapi sementara ini kita akan bicara wave 4 dulu, wave 4 turun ya. Seperti itu. Oke. Tolong view-nya saham Hexa untuk swing. Oke, untuk Hexa sekarang ini swing yang berjalan adalah swing turun, sehingga ya untuk swing trade saya rasa tidak terlalu menarik ya, harus menunggu terlebih dahulu. Ya, support saat ini kan ini ABC ya. Kita bersihkan dulu. Ya, kita coba berikan gambaran kondisi teknikalnya yang mana ini adalah konsolidasi turun ya. Nah, ini konsolidasi menyempit, kecenderungannya adalah turun. Ya. Seperti ini, sehingga strategi yang bisa kita gunakan untuk entry di saham ini dengan tujuan swing trade ya tentunya kita harus menunggu saham ini mendekati di sini ya, dia sudah mendekati profile risk Anda punya misalkan PTR 5%, misalkan jarak dari lower line dengan harga terakhir itu misalkan PTR menggunakan 5%, berarti maksimal 5% jaraknya. Nah, kita ilustrasikan di harga terakhir. Ini berapa risknya gitu ya. Ini 3,7%. Ya. Kalau kita bicara dari harga terakhir itu 3 sampai dengan 4%. Sorry, salah ya. Jadi kalau misalkan turunnya besok, ini ya bukan besok lagi, besok kalau dia turun ke lower line-nya ini bisa sampai dengan 5%. Artinya apa? Di harga saat ini Anda bisa beli nggak untuk swing trade dengan menggunakan risk maksimal PTR? Bisa. Itu mengabaikan kondisi penutupan terakhir. Sedangkan terakhir dia cenderung
masih mengarah ke turun ya, atau swing turun. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kalau kami misalkan risknya 5%, kita akan mencoba kalau masih memungkinkan risknya akan lebih kecil lagi, ya kita akan tunggu di harga yang lebih rendah lagi. Ya, misalkan di area 5.450 ya, atau di 5.300-an. Ya, itu risknya akan menjadi lebih kecil lagi. Ya, seperti itu. Nah, targetnya itu Anda bisa menggunakan patokan wave terakhir yang ini, yaitu di 0,3 itu di 5.800 sampai dengan 0,6, yang mana ini adalah terdapat gap akibat dari dividen seperti yang sudah ya, dividennya ditutup ya, gapnya yaitu di 6.200. Itu adalah TP1-nya di 58, TP2-nya di 62 ya, dengan proteksi di bawah 5.200. Seperti itu kira-kira. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Ya, itulah yang akan kita bahas di GF Talk malam ini. Jadi silakan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan saham di GF Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar edisi malam ini saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang mungkin belum subscribe dan yang sudah merasakan manfaat dari GF Talk, dukung kami dengan klik like. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di GF Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide dan juga sudah menonton GF Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.